Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Mister mengajak anak-anak semua, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Tuhan memberkati supaya lewat renungan firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini dapat menjadi berkat buat hidup kami, dan apa yang kami dengar lewat renungan firman-Mu di hari ini kami boleh menjadi saksi dan kami boleh membagikan orang-orang yang ada di sekitar kami supaya mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Bagi anak-anak yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan amin.
Shalom anak-anak, apa kabar? Kembali lagi di Renungan SDKB bersama dengan Mr. Rudy. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudy akan bercerita, menyampaikan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Ya, sebagai ayat pokok, Mister akan membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat yang ke-4 saja. Ya, anak-anak bisa membuka Alkitabnya dan menyimak, memperhatikan, mendengar apa yang Mister baca. Oke, Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada hari ini Mister beri judul yaitu Pentakosta. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah salah satu peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul-rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Pencurahan Roh Kudus ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus hendak naik ke sorga. Nanti anak-anak bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Mister akan menceritakan bagaimana pada saat itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Nah, kemudian murid-murid mereka sesuai dengan janji Tuhan, mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Yerusalem, di sebuah rumah di atas loteng. Murid-murid mereka berkumpul selama 10 hari mereka bersama-sama, mereka berdoa, mereka bersatu hati, mereka bergandengan tangan, mereka berdoa, mereka ingat sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Nah, anak-anak, setelah 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah di atas loteng. Nah, pada saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba datanglah bunyi. Datanglah bunyi tiupan angin yang sangat kencang dari langit. Nah, angin kencang itu kemudian lalu masuk memenuhi seluruh rumah para murid yang berada di atas loteng. Nah, pada saat mereka berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh, mereka berdoa, lalu pada saat mereka sedang berdoa, lalu tiba-tiba muncullah lidah-lidah api dan hinggap di atas kepala para murid-muridnya masing-masing. Nah, anak-anak, semua murid ketika mereka sedang berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan murid-murid mulai berkata-kata berbahasa roh. Nah, pada saat mereka berdoa, lalu karena bunyi tiupan angin yang sangat kencang tadi, tiba-tiba orang-orang yang berada di luar rumah
ya, mereka berkumpul, yaitu orang-orang Yahudi di sekitar rumah itu. Nah, lalu orang-orang Yahudi merasa terheran-heran karena mendengar murid-murid Tuhan Yesus ya, bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Nah, lalu ketika mereka selesai berdoa, ya, ketika mereka selesai para murid-murid Tuhan Yesus selesai berdoa, lalu salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus keluar dari rumah itu, dan Petrus menemui orang-orang Yahudi yang berada di luar rumah. Nah, lalu pada saat itu Petrus mulai menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini sudah tertulis di dalam Alkitab, ya, sudah tercatat semuanya di dalam Alkitab, anak-anak. Nah, Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan dan mati untuk menebus semua orang. Nah, anak-anak, kemudian Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup untuk selama-lamanya, dan dia saat ini berada di surga. Nah, kemudian ketika orang-orang Yahudi itu mendengar perkataan Petrus, mereka berkata, "Petrus, apakah yang harus kami perbuat?" Kemudian Petrus berkata, "Bertobatlah." Ya. Dan kemudian, "Hendaklah masing-masing dirimu mengakui dosa, ya, supaya hidupmu diselamatkan. Nah, maka kamu akan menerima Roh Kudus." Akhirnya, setelah orang-orang mendengarkan perkataan Petrus, ya, akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mereka mau bertobat. Nah, lalu percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka semuanya dibaptis dan mereka diselamatkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pantekosta ini, apa yang dapat kita pelajari? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah tentang Pantekosta atau pencurahan Roh Kudus? Apa ciri-ciri anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita lihat tadi ceritanya, murid-murid mereka taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk tinggal di kota Yerusalem, ya, untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka berani untuk memberitakan Injil, ya. Mereka berani untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, ya. Dan yang ketiga adalah menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, anak-anak nanti bisa di dalam baca, ya, tentang buah-buah roh di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ya. Ada 9 buah roh. Nah, lewat kisah cerita firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, ya, kepada perintah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah semakin berani untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan ketika kita memiliki ketiga hal ini, Mister yakin dan percaya anak-anak semakin hari menjadi anak-anak yang Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan yang dapat Mister sampaikan kepada anak-anak semua pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang anak-anak dengar pada hari ini menjadi berkat buat anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.